BMKG Sumatera Selatan sudah memberikan informasi terkait dengan fenomena La Nina yang akan menghampiri Sumatera Selatan. Dengan fenomena tersebut akan terjadi curah hujan yang tinggi, sehingga di beberapa kawasan yang tinggi akan rawan terjadi longsor, sedangkan di kawasan rendah akan rawan terjadi banjir. Sehingga pemerintah Sumatera Selatan mengantisipasi dengan melaksanakan apel kesiapsiagaan personil dan alat persiapan bencana banjir dan longsor tahun 2021. Seluruh kabupaten dan kota di Bumi Sriwijaya kini mulai menaikkan status kewaspadaan bencana menjadi tingkat siaga. Karena itu, perlu antisipasi hingga kesiapan dari masing-masing wilayah untuk menghadapi bencana hidrometeorologi, baik banjir maupun tanah longsor. Untuk diketahui, bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Bencana hidrometeorologi tersebut mulai dari banjir, angin puting beliung, longsor, abrasi, hingga gelombang pasang. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika SMB 2 Palembang, Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, fenomena La Nina memang tidak terjadi di Sumatera Selatan. Namun dampak dari La Nina tersebut meningkatkan curah hujan. Fenomena alam La Nina akan mengancam wilayah Sumatera Selatan, khususnya di bagian barat. Memasuki penghujan saat ini di mana La Nina terindikasi adanya suhu permukaan laut minus 0,6 derajat Celcius, sehingga akan menambah pasokan uap air dan menambah curah hujan 20 hingga 30%. BMKG mengingatkan masyarakat Sumsel agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi selama November hingga Desember di wilayah Sumatera Selatan. Cuaca ekstrim kerap terjadi saat memasuki musim penghujan seperti saat ini. Apalagi cuaca ekstrim berpotensi terjadi hujan lebat disertai dengan petir, banjir, angin puting beliung, angin kencang, hingga hujan es. Untuk wilayah cuaca ekstrim ini sendiri akan terjadi di wilayah Sumatera Selatan termasuk di Palembang, sehingga masyarakat harus lebih peduli pada lingkungan seperti membersihkan saluran drainase atau gorong-gorong tersumbat agar terhindar dari banjir, termasuk mengupdate informasi yang sudah dirilis oleh BMKG. Ya, jadi fenomena La Nina itu sebetulnya tidak terjadi di Indonesia. Dia terjadi di Samudra Pasifik ekuator bagian tengah. Ya, jadi dia itu sebetulnya berupa penyimpangan suhu di permukaan laut ya. Jadi kalau suhunya itu mendingin itu La Nina, tetapi kebalikannya kalau suhunya menghangat itu El Nino. Nah, saat ini menurut pantauan dari BMKG dan juga beberapa lembaga meteorologi internasional itu menunjukkan memang saat ini suhu di Pasifik ekuator bagian tengah itu mendingin ya, anomalinya dingin, sehingga ini menjadi indikator adanya La Nina di Samudra Pasifik ekuator bagian tengah, dan tentunya ini akan berdampak peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Ya, jadi menurut BMKG pusat yang sudah dirilis itu bahwa ketika nanti terjadi La Nina kemudian dibarengi dengan musim penghujan, itu nanti akan ada peningkatan curah hujan sekitar 40-70%. Jadi ada peningkatan jumlah curah hujan secara bulanan yang terjadi di wilayah Indonesia, termasuk juga nanti di wilayah Sumatera Selatan. Ya, kalau untuk di Sumatera Selatan itu sebagian besar terdampak ya. Selain dengan adanya curah hujan yang tinggi, itu juga perlu diwaspadai potensi munculnya cuaca ekstrim seperti angin kencang, puting beliung, dan petir. Untuk wilayahnya yang sebelah barat itu yang perlu diwaspadai adalah longsor ya, seperti Pagar Alam, kemudian Empat Lawang, karena beberapa waktu kemarin kita juga mendapat laporan bahwa di Empat Lawang sudah terjadi longsor di wilayah tersebut. Kemudian untuk wilayah-wilayah lainnya, selain longsor juga perlu diwaspadai adanya genangan dan banjir. Nah, ini kita untuk La Nina sendiri, ini prediksinya sampai nanti Maret April ya, jadi sampai nanti puncak musim hujan, di mana puncak musim hujan itu kan Januari, Februari, kemudian nanti sampai dengan akhir musim hujan ini La Nina akan aktif di wilayah Indonesia.
Menjelang musim penghujan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar apel kesiapsiagaan personel dan peralatan banjir dan tanah longsor Sumsel 2021 di pelataran venue Shooting Range Jakabaring Sports City pada Selasa pagi 16 November 2021. Bertindak sebagai pembina apel, Gubernur Sumsel Herman Deru. Hadir dalam apel kesiapsiagaan Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Agus Soehardi, Kapolda Provinsi Sumsel Irjen Polisi Tony Harmanto, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Palembang Endang Ali Maksum, Wakapolda Brigjen Polisi Rudi Setiawan, Bupati Kabupaten Oku Timur Lanosin Hamzah, Bupati Muratara Devi Suhartoni, dan Wakil Bupati Lahat Haryanto. Gubernur Sumsel langsung memeriksa kesiapan dari seluruh personil yang hadir dalam apel kesiapsiagaan personel dan peralatan banjir dan tanah longsor Sumsel tahun 2021 ini sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana alam di provinsi yang memiliki 17 kabupaten kota. Kepala Pelaksana BPBD Sumsel Iriansah dalam laporannya menjelaskan, apel tersebut juga diikuti sebanyak 850 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Kementerian Lembaga dan sejumlah ormas dari 17 kabupaten dan kota di wilayahnya mengantisipasi kemungkinan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dari 850 personil gabungan tersebut terdapat 163 personil BPBD provinsi setempat langsung diterjunkan ke wilayah tugas masing-masing dengan peralatan perahu karet. Peralatan telah disesuaikan dengan kebutuhan personil yang bertugas di lapangan dan juga bencana yang akan dihadapi. PP 35 orang, Polsek 37 orang, Dinas PK Kota 15 personil peralatan, Dinas Kesehatan 15 personil dokter dan mobil ambulans serta obat-obatan, SAR Palembang 20 personil perahu karet dan rescue amfibius dan alat evakuasi, Dinas Perhubungan 15 personil dan peralatan, Dinas Kominfo 15 personil, Balai Besar Wilayah Sumatera 15 personil peralatan eskavator, pompa dan perahu karet, Balai Besar Pemukiman Sumatera Selatan 10 personil water treatment mobil tangki, PMI Provinsi Sumatera Selatan 15 personil dan peralatan, Orari 15 personil dan alat komunikasi. Dalam amanahnya, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pada akhir tahun 2021 dan diperkirakan sampai dengan awal tahun 2022 mulai masuk musim penghujan. Curah hujan yang tinggi akan berpengaruh terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi. Kondisi geografis Provinsi Sumsel dengan dataran tinggi, pegunungan di bagian barat seperti Pagar Alam, Lahat, Muara Enim dan Oku Selatan berpotensi terjadinya tanah longsor, banjir bandang dan angin puting beliung. Sementara seperti Muba, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir dan Palembang memiliki potensi banjir akibat luapan air sungai pada dataran yang lebih rendah dapat terjadi angin puting beliung. Secara rinci, Herman Deru menguraikan selama tahun 2021 di wilayah Provinsi Sumsel tercatat terjadi 138 kali bencana, yang terbanyak adalah kebakaran rumah penduduk sebanyak 92 kali, banjir 15 kali, tanah longsor 6 kali, angin puting beliung 20 kali, dan banjir bandang 5 kali. Kejadian bencana tersebut mengakibatkan 4.874 kakak atau 2.673 jiwa menderita, baik luka-luka atau meninggal dunia. Kerusakan dan kerugian yang terjadi sebelumnya harus diatasi dan diantisipasi dengan segera. Kondisi geografis Sumatera Selatan dengan dataran tinggi di bagian barat seperti Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, dan Oku Selatan berpotensi terjadinya peristiwa alam, tanah longsor, banjir bandang, dan angin puting beliung. Sementara di bagian timur yang merupakan dataran rendah dan perairan seperti Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Kota Palembang mempunyai potensi terjadinya potensi banjir akibat luapan sungai dan menimbulkan genangan yang dipengaruhi oleh musim hujan dan pasang air laut. Selain itu juga pada daerah lain yang lebih terbuka dapat terjadi angin puting beliung. Semua rangkaian peristiwa alam tersebut sebenarnya merupakan peristiwa alam biasa yang bisa saja terjadi. Namun dampak dari peristiwa alam tersebut menjadi masalah atau menjadi bencana, seperti merobohkan rumah, merusak sarana prasarana dan fasilitas masyarakat yang ada.
atau bahkan menimbulkan korban jiwa, baik luka ataupun meninggal dunia. Pada akhir tahun 2021 dan diperkirakan sampai dengan awal tahun 2022 ini, mulai masuk musim penghujan dan puncak musim penghujan. Curah hujan yang tinggi akan berpengaruh terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, dan banjir genangan atau banjir akibat pengaruh pasang surut. Setelah melakukan apel, Gubernur Sumsel Herman Deru bersama unsur Forkopimda melihat langsung kesiapsiagaan peralatan yang akan digunakan dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor, seperti perahu karet rescue dan alat prasarana penanggulangan antisipasi bencana lainnya yang sudah tergelar. Bahkan unsur Forkopimda langsung mencoba peralatan yang disiapkan oleh Ditpol Air Polda Sumsel. Gubernur Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Ketua DPRD Sumsel dan Kepala BPBD Sumsel langsung menjajal kapal di Danau Cakabaring Sport City. Kapal ini disiagakan untuk tanggap bencana banjir dan tanah longsor. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Pemprov Sumsel siap siaga dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, longsor, abrasi hingga gelombang pasang. Salah satu bentuk persiapan tersebut dengan melakukan apel kesiapsiagaan personel dan peralatan banjir dan tanah longsor Sumsel tahun 2021 ini. Pihaknya melihat secara langsung para personel selalu siap dan peralatan penanggulangan yang ada juga dalam kondisi baik. Pemprov telah mempersiapkan kebutuhan di lapangan, mulai dari pengecekan peralatan dan personil, karena ini adalah kerja kemanusiaan. Pihaknya bersyukur hingga apel meski saat ini Sumsel minim sekali diterpa bencana, namun Pemprov akan selalu siap siaga menghadapi bencana alam, karena tidak akan pernah tahu kapan bencana akan datang seperti di provinsi lain. Hari ini adalah apel kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana yang mungkin terjadi seperti banjir, longsor. Kita sudah siap, peralatan kita cek, semua pihak tadi Forkopimda saya ajak untuk memeriksa, bukan sekedar memeriksa kesiapsiagaan apelnya, tapi kesiapsiagaan peralatannya, personilnya, bahwa ini adalah kerja kemanusiaan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini, meskipun Sumatera Selatan tidak ada istilahnya bencana yang berarti, tapi kita harus tetap siaga karena kita tidak pernah tahu kapan itu mau datang. Dan mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang atau kesatuan-kesatuan yang tidak siap menghadapi segala kemungkinan. Kita sudah dengar beberapa provinsi, beberapa pulau
sibuk para pengguna lalu lintas karena longsor, harus sibuk mengamankan warganya yang karena banjir genangan. Dan jadi ini kita harus siap. Sumatera Selatan dari semua kesatuan ini, kepolisian, TNI, Basarnas, BPBD, berikut runtutan di bawahnya sampai dengan ormas. TNI sama kami berapa yang diharapkan oleh pemerintah daerah atau BPBD, kami siap untuk mengoptimalkan peralatan maupun personil seperti yang disampaikan oleh Polri. Kami baik itu dukungan, contohnya dapur lapangan sampai dengan apa yang dibutuhkan kami siap. Kalau perhatian khusus seperti yang disampaikan oleh Pak Gub, lebih bagus kita siap tapi tidak jadi daripada nanti terjadi kita tidak siap. Ya, penting kewaspadaan saja ya, dari masyarakat dengan perubahan cuaca yang memang terus terjadi, sehingga kita bisa mengantisipasi bersama-sama. Kepala Pelaksana BPBD Sumsel Iriansah mengatakan, BPBD Sumsel melaksanakan apel kesiapsiagaan peralatan dan personil penanggulangan bencana banjir dan longsor. Tidak hanya personil, dalam apel tersebut juga diperlihatkan sejumlah peralatan dan kendaraan yang disiagakan menghadapi bencana hidrometeorologi, seperti PU, ada eskavator kecil 1 unit dan alat berat grader 1 unit. Kemudian Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 dengan peralatan berupa 1 unit eskavator kecil, sedang dan besar, serta perahu karet. Ada juga Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Selatan yang menyiapkan instalasi air bersih. Seperti diketahui, jika terjadi bencana seperti banjir, akses air bersih sangat sulit, sehingga dengan peralatan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan air bersih. Adapun sejumlah daerah di Sumsel yang paling diantisipasi terjadinya tanah longsor, mulai dari Kabupaten Empat Lawang, Pagar Alam, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Oku Selatan. Selanjutnya untuk daerah rawan banjir ada di hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumsel, karena Sumsel didominasi dengan dataran rendah. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Iriansah, Kepala BPBD Sumatera Selatan. Halo Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Baik Pak, boleh dijelaskan kegiatan kita pada hari ini Pak? Jadi terima kasih, hari ini adalah hari kegiatan kita dalam rangka antisipasi bencana banjir dan longsor. Nah, antisipasi bencana banjir dan longsor ini kita melaksanakan apel. Apel ini kita gerakkan semua stakeholder yang ada di Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Bapak Gubernur dan dihadir oleh Forkompinda se-Sumatera Selatan dan seluruh stakeholder kementerian lembaga yang terkait dalam mengantisipasi bencana banjir dan longsor. Makanya kita apelkan di sini dalam rangka mengantisipasi. Jadi pemerintah siap kepada ketika terjadi bencana di Sumatera Selatan, pemerintah hadir bersama stakeholder yang ada. Inilah kita menyiapkan, salah satu adalah apel kesiapsiagaan personil dan peralatan yang ada di Sumatera Selatan. Ini diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang dihadiri Bupati dan dihadiri juga Kepala BPBD Kabupaten se-Sumatera Selatan.
dalam rangka kita ketahui antisipasi bencana. Karena bencana adanya di daerah, ya, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten. Tapi kita Sumatera Selatan mem-make up semua kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kalau kita lihat dari personil sudah mumpuni ya, dari semua sektor ya, dari mulai dari BPBD, Tagana, TNI, Polri, Basarnas, kemudian Kementerian Lembaga, PU Pegairan, PU Bina Marga, Cipta Karya, kemudian dari sosial, kemudian organisasi pemuda, masyarakat, ya, organisasi sosial kepada PMI begitu juga. Ya, jadi semua stakeholder yang ada. Ini dari personil, peralatan begitu juga. Mulai dari perahu karet, evakuasi, kemudian alat amfibi, ya, kemudian alat eskapator, kemudian rescuer itu untuk salah satu peralatan-peralatan, mulai dari peralatan yang kecil sampai yang besar yang kita siapkan di sini. Personil yang kita siapkan ini hampir lebih kurang 1.000 ya, 850 dari peserta apel dan 50 peserta undangan, jadi 1.000 lebih kurang seperti itu. Untuk kawasan yang mungkin rentan terkena bencana ini Pak? Daerah yang rentan terjadi bencana untuk bencana tanah longsor ada di 4 Lawang, Pagar Alam, Lahat, ya, kemudian di Oku Selatan serta Muara Enim. Ini daerah-daerah Bukit Barisan. Daerah inilah yang rentan terjadi longsor. Nah, untuk daerah yang rawan banjir, hampir seluruh sebenarnya kabupaten kita rawan banjir ya. Ada banjir genangan, ada banjir memang banjir bandang. Nah, ini juga sudah kita antisipasi dengan melalui sosialisasi, kesiapan serta apel. Baik, terima kasih banyak Baik, Pak ya. Iriansyah. Untuk mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor ini, tentu karena adanya potensi ancaman yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel Ansori mengungkapkan, wilayah barat Sumatera Selatan yang merupakan dataran tinggi, ancamannya bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sedangkan yang bermukim di sepanjang wilayah timur atau perairan rentan banjir, baik banjir akibat kiriman dari hulu maupun akibat pasang air laut, seperti Muba, Banyuasin, Ogan Ilir, bahkan Palembang yang berada di dataran rendah. Untuk di Palembang, khususnya warga yang bermukim di bantaran Sungai Musi, baik hulu maupun ilir, harus waspada dan menyiapkan antisipasi karena intensitas banjir dapat meningkat yang berdasarkan perakiraan berada di bulan Desember 2021 dan Januari 2022. Pihak BPBD sendiri sudah menyiapkan personil dan juga peralatan yang memadai untuk mengantisipasi bencana banjir di seluruh wilayah Sumsel. Akan tetapi dihimbau kepada masyarakat untuk kooperatif dengan menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air, serta mengawasi anak-anak untuk tidak bermain di dekat sungai. Baik, selamat pagi Pak Ansori, apa kabar Pak? Baik. Mungkin boleh Pak diceritakan mengenai persiapan untuk mengantisipasi bencana banjir dan juga longsor Pak? Ya, untuk bicara masalah kesiapan tentu kita harus mengetahui dulu potensi ataupun ancaman yang ada. Tanpa kita mengetahui potensi dan ancaman yang ada, ya tentu persiapan yang kita laksanakan tidak akan sesuai nantinya. Jadi untuk itu mungkin perlu kita petakan dulu wilayah-wilayah yang menjadi ancaman tersebut. Misalnya wilayah barat di Sumatera Selatan yang merupakan dataran tinggi, tentu ancamannya kita ketahui merupakan banjir bandang dan tanah longsor. Tentu persiapannya tentu yang berhubungan dengan peralatan kesiapsiagaan bencana banjir dan tanah longsor. Sementara di wilayah timur dataran yang lebih rendah, sama ancamannya juga banjir, tapi banjirnya bukan banjir bandang, tapi lebih ke banjir genangan ataupun banjir akibat pengaruh pasang surut air laut. Tentu peralatan dan sarana prasarana yang disiapkan juga berbeda. Nah, untuk itu BPBD Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil pemetaan tersebut sebenarnya telah menyiapkan baik personil maupun peralatan untuk mengantisipasi ancaman terjadinya bencana tersebut. Bukan menghindari, tapi kita akan meminimalisir bila terjadi bencana, kerusakan maupun korban jiwa akibat bencana tersebut kita minimalisir seminimalis mungkin. Untuk persiapan personil sendiri apa saja Pak yang dipersiapkan?
Ya tentu kita selain dari provinsi dengan stakeholder terkait baik OPD, dinas instansi maupun TNI Polri. Sementara di kabupaten kota juga sudah melakukan persiapan yang bersama. Karena ini memang sudah menyangkut tugas pokok dan fungsi dari BPBD masing-masing. Kalau untuk teknisnya sendiri Pak, bagaimana apabila sudah terjadi pertama sekali bencana tersebut? Ya, jadi untuk saat ini kita sudah dari provinsi hasil rakor kemarin untuk meminta kepada daerah-daerah untuk menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor. Nah, dengan penetapan status itu memudahkan kita untuk melakukan komunikasi maupun koordinasi antar instansi yang terlibat dalam struktur posko. Jadi dari status tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan posko. Nah, di posko inilah nanti akan diatur wewenang ataupun tugas-tugas dari masing-masing instansi terkait yang terlibat di dalam posko tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Ansori atas wawancaranya Pak. Ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus meningkatkan adaptasi teknologi agar observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini yang disampaikan dapat lebih cepat dan akurat untuk meminimalkan risiko. Bahkan BMKG secara rutin mengeluarkan peringatan dini yang disebar di WA Group atau di lini masa. Hal ini sebagai bentuk peringatan jika adanya potensi bencana seperti hujan dengan curah yang tinggi, angin puting beliung maupun longsor. Peringatan dini kami sudah menyampaikan ke Pemda, Pemkot, dan juga Pemprov, termasuk juga stakeholder yang ada. Jadi kami sebetulnya sudah menerbitkan peringatan dini yang 3 harian. Ada juga peringatan dini yang 1 harian. Yang 1 harian itu kami selalu share berdasarkan impact based forecast ya. Kita share ke teman-teman BPBD, ke Pemda, Pemprov, kemudian juga ke TNI Polri. Kemudian juga kita berdasarkan data dari pengamatan cerita satelit dan cerita radar, kita ada peringatan dini yang real time. Yang itu 1 jam sebelumnya sudah kita rilis. Jadi kalau ada potensi hujan lebat atau hujan ekstrim, angin kencang, puting beliung, itu kita sebar di grup-grup WA, kemudian juga grup-grup stakeholder dan sebagainya. Kepala Pelaksana BPBD Sumsel Eriansah terus mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan, karena bencana yang ada kebanyakan dikarenakan rusaknya kondisi alam lingkungan. Sehingga dengan menjaga alam, tentunya alam akan menjaga manusia juga. Jadi harapan kami kepada masyarakat, mari kita jaga lingkungan kita. Jangan sampai lingkungan kita rusak, terutama di daerah Bukit Barisan ya, daerah-daerah yang sering terjadi bencana longsor. Itu janganlah menebang atau mengambil hutan yang seenaknya saja. Nanti harapan kita, mari kita jaga alam, alam akan jaga kita. Jadi mari kita menjaga lingkungan kita agar kita bersih tanpa ada sampah-sampah. Ini salah satu penyebab terjadinya banjir juga.